Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 133. Yulia salvok pada kardus yang dibawa oleh Maryam. Dia seketika mengambilnya. Dengan dalil Maryam kerepotan dan ia sebagai sahabat yang baik ingin membantunya. Isinya apaan nih? Isinya ayam jago. Awas jangan dibuka, takut ayamnya Belum selesai Maryam berbicara tiba-tiba seekor ayam yang telah Yulia buka tali. Kardusnya terbang ke atas, membuat mereka histeris seketika. Tangkap cepat. Itu ayam jago untuk kita bakar bersama nanti malam. Teriak Maryam. Menjatuhkan kopernya lalu berusaha menangkap ayam jagonya itu, namun tidak tertangkap. Malahan dia harus tersungkur ke tanah. Yulia dan yang lainnya pun ikut berusaha menangkap, namun lagi-lagi ayam tersebut begitu gesit menghindari tangkapan dari mereka. Wah, ada ribut-ribut apaan nih? Ikutan dong. Seru Baya yang baru saja datang mengusap rambutnya dengan cool, yang berada di pembatas asrama. Tiba-tiba wajah tampannya harus tertimpa seekor ayam yang melompat ke arahnya, membuatmu histeris. Seketika, Baya tangkap ayamnya. Teriak mereka serempak. Bukannya menangkap Baya malah menjatuhkan ayam tersebut dari tubuhnya. Allahu Akbar. Ayam gak ada akhlak, berani-beraninya kamu menimpa wajah tampanku. Dan kini di pembatas asrama terjadilah aksi saling kejar ayam yang dibawa Maryam dari desanya. Maryam menyesal karena abinya malah menyuruhnya membawa ayam hidup-hidup. Apalagi si jago tidak bisa ditangkap dengan mudah. Woi, awas ayam jagonya ngejar kita. Teriak Irma heboh. Ah, kenapa ayamnya ngejar kita? Tadi kan kita yang ngejar ayamnya. Teriak Gendis juga. Yah, tangkap dodol bukannya lari. Takut kok Sam? Perkataan Yulia terhenti saat ayam jago tersebut kini berlari ke arahnya. Anjir, kenapa tuh ayam lari ke arah gue? Wah, nantangin heh. Yulia tidak lari seperti teman-temannya. Kini dia mengambil ancang-ancang saat ayamnya berlari ke arahnya. Awalnya aman dan Yulia pun siap menangkap ayam tersebut, tapi akhirnya tangannya terkena patuk, bahkan tangan Hawa pun ikut kena karena dia berada di sampingnya. Ah, patukannya sakit banget. Histeris Yulia dan Hawa. Dan saat itu juga mereka ikut berlari dengan kencang karena kini ayamnya mengejar. Yulia, ayamnya lari ke arah kamu, awas. Teriak Maryam. Yulia semakin berteriak histeris sambil mengumpat. Dasar ayam sialan, jangan lari ke arah gue woi. Patukan lo buat tangan gue sakit. Awas, sekarang ayamnya ke arah Irma. Irma cepat lari. Ayamnya pergi tuh. Cepat kita kejar. Seru Baya menunjuk ke arah halaman pesantren. Rion, kamu kenapa ngumpet sejak tadi? Buruan bantu kita. Rion keluar dari persembunyiannya dengan wajah pucat pasi. Maaf, aku takut ayam. Waktu kecil aku pernah dipatuk, apalagi sekarang tuh ayam mematuk orang-orang. Barbar sekali. Aku mendingan pergi aja ya. Semangat kalian. Aku pergi. Assalamualaikum. Rion berlari masuk ke asramanya dengan langkah lebar dan beberapa kali sempat terjatuh karena terinjak sarungnya sendiri. Baya, cepat bantun aku tangkap ayamnya. Kamu kan cowok. Teriak Maryam begitu panik. Jangan sampai ayam miliknya berlari ke wilayah dalam. Iya siaplah. Awas aja kalau nanti bakar ayam gak bagi-bagi. Mereka berlari ke halaman pesantren. Mulai membentuk lingkaran di mana ayam jagonya mulai terkurung oleh mereka. Hitungan ketiga kita tangkap ayamnya, oke. Instruksi Yulia mengambil ancang-ancang. 1, 3. Cepat tangkap sekarang. Duanya mana woi? Cepat tangkap Elah. Itu ayamnya keburu kabur. Terjadi adegan saling mengejar ayam kembali di halaman pesantren yang begitu luas. Tentu saja Yulia,
Maryam, Hawa, Gendis, Irma dan Baya, menjadi pusat perhatian para santri yang tengah beraktivitas. Mereka ingin membantu tapi tahu ayam tersebut mematuk orang dan mereka hanya bisa menonton saja. Seperti dua bocah yang selalu Yulia sebut bocah kematian, kini mereka duduk di rerumputan hijau sambil memakan es krim pemberian dari Gus Hilmi. Unaya kita kayak lagi nonton film Upin Ipin yang lagi kejar ayam Rembo. Seru juga ya, celetuk Omar menjilat es krim miliknya lagi sambil bertepuk tangan, menyemangati kakak santrinya dan juga kakak iparnya. Bang Omar. Siapa kira-kira yang berhasil tangkap ayamnya? Omar berpikir lalu menjentikan jarinya. Kak Baya. Lihat larinya cepat banget ngejar ayamnya. Kalau aku Mbak Cantik. Mbak Cantik selalu terdepan. Omar mendelik lalu bibirnya mengerucut. Jangan pilih Mbak Yulia, lihat dia larinya lamban bener kayak siput. Mungkin karena hamil ya. Wah kalau Bang Ikram tahu Mbak Yulia, pasti kena hukum hehehehe. Haruskah Omar kasih tahu? Unaya hanya diam sambil menyengir lalu kembali menjilat es krimnya. Mereka akan tetap saling ngejar ayam tanpa bisa tangkap. Tangkap ayamnya. Sekarang kakak-kakak. Penonton kecewa nih. Teriak Omar. Anjir bocah kematian, bisa-bisanya dia enak nonton sambil makan es krim. Kesal. Yulia yang melihat tingkah adik ipar laknatnya itu. Bisanya ngeremehin orang. Sini bantu kato lo bisa Omar. Wah Mbak Yulia ngeremehin Omar. Omar balas tak terima. Kini dia berlari ke tengah halaman pesantren. Kakak-kakak lihat nih Omar pawangnya ayam. Cara tangkap ayam tuh bukan dikejar tapi dipanggil. Mereka seketika berhenti mengejar ayam tersebut. Kini melihat aksi Omar yang menggerakkan satu tangannya. Kut. Sini Kut, Omar ganteng mau tangkap kamu. Ayo Kut sini. Kamu gak bakalan digoreng kok, palingan cuman dipanggang, ucapnya. Kut dia bener, cepat ke sini ayam pintar. Omar tersenyum miring saat ayam jagonya mulai berjalan mendekat. Yulia bertepuk tangan akan keahlian adik iparnya itu. Wah pawangai. Belum selesai berbicara tiba-tiba ayam jagonya mematuk telapak tangan Omar. Sontak saja hal itu membuat Omar histeris dan kini dia berlari membuat ayamnya mulai mengejar. Bahkan beberapa kali mematuk pantatnya. Mbak Yulia, jauhkan ayamnya dari Omar. Tolong. Siapapun jauhkan ayamnya. Yulia kembali menelan kata-kata pujian pada adik iparnya. Si jago telah tertangkap oleh Kang Abdul yang datang karena mendengar keributan di halaman pesantren. Tentu saja dia ahli menangkap ayam dengan iming-imingan memberikan beras pada ayam tersebut. Masalah ayam memang telah selesai. Tapi masalah Yulia yang ketahuan oleh Ustadz Ikram karena berlarian membantu para santri menangkap ayam harus dia hadapi. Walaupun Ikram tidak ada di lokasi tapi Omar yang mengatakannya. Bocah kematian itu benar-benar mau lewat mana lo pulang gue hadang lo nanti. Omar, kenapa? Dan sekarang ini Yulia harus mendapatkan interogasi oleh suaminya di kamar. Lihatlah kini tangannya berkeringat dingin. Menatap sosok pria bertubuh kekar berdiri di jendela yang terbuka sambil menatap ke arahnya. Apalagi lihatlah kain lengannya dia lipat. Sebatas siku hingga otot-ototnya terlihat. Lah harus apa sekarang? Oh haruskah menangis? Benar, menangis adalah satu-satunya cara agar suaminya tidak marah padanya. Pada akhirnya Yulia mulai menangis, sambil menutup setengah wajahnya. Aku dipatuk ayam Mas Ubi. Sakit hiks. Kenapa bisa dipatuk ayam? Walaupun dia tahu alasannya tapi Ikram ingin mendengar jawaban dari istrinya langsung. Ayam jago punya Maryam patuk tangan aku. Lihat sampai berdarah.
Dan kening ini aku gak sengaja terbentur kening Maryam dan Hawa beberapa kali sampai benjol waktu nangkap ayamnya. Ikram menghela napas panjang. Kan Mas udah bilang jangan pecicilan, sayang. Bisa gak? Kalem dikit. Gak bisa Mas. Ayam jago itu kabur sama aku dan aku harus bantu nangkap. Aku gak jatuh kok dan janinku baik-baik aja karena aku larinya pelan-pelan. Kalau gak percaya tanya aja sama Omar atau santri yang lain. Jangan marah ya Mas Ubi. Kalau marah aku nangis lagi. Nih, ancamnya. Tapi ini apa? Ikram menunjuk tangan dan kening istrinya yang terluka. Kamu nakal, gak bisa diam dan pecicilan jadi istri. Mas bukan hanya mencemaskan janinmu tapi kamu juga. Oke, suaminya marah sekarang. Dan kini Yulia semakin keras menangis. Entah kenapa dia cengeng seperti ini, tapi dia ingin menangis karena suaminya memarahinya. Padahal kan, Ikram tidak marah padanya. Mas gak marahin kamu loh, sayang. Mas cuma nasehatin kamu secara halus. Kenapa? Nangis. Sakit hem. Yulia mengangguk kuat. Tangan dan kening aku sakit banget, nyut-nyutan Mas. Kakiku juga capek karena lari ngejar ayam jago itu. Untung aja ayam jagonya bisa ditangkap oleh Kang Abdul. Kalau sakit kenapa tetap ngejar ayamnya? Seharusnya kamu diam aja. Karena banyak. Kan orang yang bantu tangkap ayamnya bukan hanya kamu aja. Yulia hanya bisa menunduk sambil menatap lukanya yang diberikan plester oleh suaminya, juga keningnya. Maaf, jangan marah lagi dong Mas. Mas gak marah Zaujati. Tapi wajah Mas dingin banget. Gak ada senyuman kayak biasa. Aku takut Mas. Mas Ubi jawab aku dong, jangan diemin aku. Ikram menghela napas panjang. Dia dibuat panik tadi saat mendengar cerita dari Omar jika istrinya berlarian di halaman untuk menangkap ayam. Mas Ubi jangan marah lagi ya. Yulia memasang wajah imut, bahkan kini dia mencium wajah suaminya bertubi-tubi. Ikram akhirnya mengangguk sambil tersenyum tipis. Cek, biasa-bisanya kamu memasang wajah imut kayak gitu. Mas kan jadi gak bisa cuekin kamu. Iya Mas, maafin tapi jangan diulangi lagi. Serius dimaafin. Cium Mas dulu baru Mas maafin. Tapi setelah ini maafkan aku kan. Ikram kembali mengangguk membuat Yulia duduk di pangkuan suaminya dengan kedua kaki melingkar di pinggangnya. Kap. Setelah itu dia mencium kedua pipinya bergantian. Maksud Mas tuh cium bibir sayang. Peka dikit napa? Yulia terkekeh kecil. Aku tahu Mas. Kan aku mau cium pipi Mas sebagai pemanasan. Dulu. Kap. Cium, di bibir mulai Yulia berikan. Dia begitu ahli dalam cium, ini membuat Ikram terbuai dan membalas cium, istrinya, dan kini dia memimpin permainan. Bahkan kini cium, itu turun ke leher jenjang Yulia. Dengan tangan kekarnya yang nakal mulai membuka resleting gamis istrinya yang berada di bagian depan. Mas nanti kalau ada Yan. Omar lagi manja-manja sama Umi Husna karena kena patukan ayam juga. Dan Unaya aman bersama Bang Hilmi. Lagi pula pintu kamar udah Mas kunci. Jadi sekarang gak ada gangguan lagi. Tapi Mas Ubi. Ikram tersenyum miring. Kamu yang duluan memulainya sayang. Sekarang kamu harus mengakhirinya. Puasin Mas ya sayang. Udah lama Mas gak sentuh kamu. Yulia hanya bisa mengangguk, toh tubuhnya juga ingin mendapatkan sentuhan dari suaminya. Dia merindukan setiap sentuhan dari suaminya. Tapi janji jangan kasar ya. Tidak bisa janji. Yulia memukul dada bidang suaminya lalu menyembunyikan wajahnya yang memerah. Istriku ini lucunya kalau salting kayak gini. Masya Allah imutnya istriku, Yulia Oreta Nasira.
Malam ini suasana pesantren berbeda dari biasanya. Mungkin karena malam ini di belakang pesantren, lebih tepatnya di dekat dapur santri ada yang tengah membakar ayam. Iya, ayam jago yang tadi siang mereka susah-susah tangkap kini telah disembelih dan mereka akan memanggangnya. Tentu saja hanya satu ayam tidak cukup, apalagi jumlah orang yang ikutan lumayan banyak. Karena itulah para santri mengumpulkan uang masing-masing 10.000 dan setelah terkumpul mereka membeli ayam. Hingga kini 5 ayam akan mereka panggang. Kang Abdul juga ikutan. Dia yang ahli bakar ayam tentunya. Dibantu oleh Baya dan Rion. Bahkan Ryan juga ikutan karena Baya yang mengajaknya. Ryan sepertinya sekarang telah masuk bagian circle mereka walaupun berbeda kamar asrama. Sedangkan santriwati yaitu Maryam, Hawa, Gendis, dan Irma bagian membuat nasi liwet. Juga masak tempe, tahu, dan sambalnya. Ini yakin para santrinya cuman kita aja yang ikutan. Tanya Maryam yang tengah memetik kacang panjang yang akan dijadikan sambal nantinya. Iya, aku udah ajak dari kamar asrama lain tapi mereka sibuk katanya. Hanya Ryan yang mau ikut, sahut Baya kini dia tengah menusuk daging pada tusukan kayu yang dibuat oleh Kang Abdul. Anggap aja malam ini adalah malam kemenangan kita karena telah membantu Zayan mendapatkan haknya, ujar Ryan, memakan kerupuk yang dia beli di kantin pesantren. Iya benar, sayangnya Zayan gak ada. Semoga permasalahannya cepat dia selesai. Kita hanya bisa bantu mengumpulkan bukti saja, ucap Rion. Memangnya kenapa dengan Zayan? Apa terjadi sesuatu padanya selama aku pergi? Tanya Maryam. Hawa segera menceritakan kejadian kemarin di mana mereka semua membantu Zayan melawan Vidya yang ingin menguasai harta Mahafir. Tentu saja gadis itu menceritakan dengan detail lewat buku diari yang berisikan kejadian kemarin dia tulis. Tentu saja Maryam terkejut setelah mendengar ceritanya, tapi dia merasa bersalah karena tidak ikut membantu padahal Zayan sudah membantu banyak dirinya. Tapi Zayan baik-baik aja kan? Cie kamu mencemaskan sahabat kami ya? Goda Baya dengan cengiran khasnya. Apaan sih aku cuman cemas sebagai teman. Zayan kan udah aku anggap teman. Karena dia telah banyak membantuku. Tapi wajahmu kenapa memerah gitu? Goda Irma ikut-ikutan, membuat mereka berseru heboh. Maryam hanya bisa menunduk malu. Kenapa juga pipinya memerah? Kang Abdul yang melihat para santrinya saling menggoda pun hanya bisa menggeleng. Kita bakar 5 ayam. Apa ini gak terlalu banyak? Takutnya mubazir nanti. Cukup kok Kang. Kan 1 ayam nanti kita kasih khusus ke keluarga dalam. Kita makan hanya 4 ayam bakar nanti. Jangan lupakan perut Baya kan perut karet. Dia bisa nampung kalau kebanyakan. Baya tersenyum sombong mendengar perkataan Rion. Tentu saja masalah makan dia jagonya. Apalagi dia sangat menyukai daging ayam. Iya ini Yulia, Ustadz Ikram sama Gus Hilmi gak mau kita ajak? Tanya Hawa. Yulia aku berani ajak. Tapi kalau Ustadz Ikram sama Gus Hilmi mana berani aku? Yang ada nanti kita makan canggung banget, ucap Maryam dibalas anggukan dari semua orang. Tapi Ustadz Ikram dan Gus Hilmi juga manusia sama kayak kita. Cuman bedanya dia guru kita, Papa Ryan. Waktu maghrib kan aku udah kasih tahu Yulia kalau kita di belakang pesantren mau bakar ayam. Aku gak tahu dia mau datang atau enggak, ujar Hawa. Mereka terus mengobrol sambil melakukan tugas mereka masing-masing. Tentu saja, mereka tahu batas dan tidak berdekatan. Bahkan tempat di mana Kang Abdul juga para santri lainnya berjarak 5 meter dari Maryam dan ketiga santriwati yang lain.
Mereka hanya ingin bakar ayam dan makan bersama, tidak ada maksud yang lain. Mereka adalah teman, itu saja. Walaupun Irma memiliki rasa suka pada Baya, dia cukup mencintainya dalam diam itu saja. Dan tidak ada niat untuk mendekatinya. Kalau jodoh maka mereka pasti akan berjodoh jika tidak Allah tahu mana yang terbaik untuk mereka. Wah, pantesan gue ke asrama putra gak ada satupun orang yang menyambut gue. Ternyata kalian di sini, ucap seorang lelaki yang memakai jaket hitam membuka tudung. Hudainya membuat semua orang berseru heboh. Zayan. Masya Allah Zayan. Kalau guys, comeback. Seru Zayan yang kini model rambutnya begitu berbeda. Sekarang lebih fresh dan senyuman di bibirnya pun tak pernah pudar. Baya berlari mendekat lalu memeluk erat sahabatnya itu. Padahal baru sehari tapi kok ketampanan kamu meningkat sih Zai. Zayan tersenyum miring. Ini Zayan versi baru. Urusan gue dengan mak lampir hampir selesai. Gue bayar pengacara terkenal membuat tersangka gak bisa buat apapun, apalagi banyak bukti yang udah gue miliki buat bongkar kebusukannya. Sekarang gue hanya akan menunggu keputusan hakim nanti. Mungkin mak lampir itu akan dipenjara seumur hidup. Bersama dengan Om Kenan. Gue gak ngangka Om Kenan mengkhianati papa gue. Gue jadi curiga adik papa gue kecelakaan karena perbuatan ibu tiri gue sama Om Kenan. Terus sekarang kondisi papa kamu gimana? Tanya Kang Abdul. Masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya tetap sama gak ada perubahan. Tapi papa gue berjanji akan bertahan walaupun penyakitnya telah menyerangnya. Masih ada keajaiban dari Allah kan? Gue percaya Allah tahu mana yang terbaik untuk papa gue. Entah itu gue harus mengikhlaskan atau gimana. Gue ikhlas akan keputusan Allah nantinya. Mereka tersenyum mendengarnya. Zayan telah banyak berubah. Yang mereka sekarang tahu adalah dia tidak akan ragu lagi pada kuasa dari Allah.